Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Pada vlog bengkel kali ini, tetap edisi stay at home. Dan kami akan menjelaskan mengenai modifikasi pada ECU. Nonton sampai habis agar Anda semakin pintar. Mobil zaman sekarang sudah hampir tidak ada lagi yang memakai karburator. Semua dengan electronic fuel injection. Apa bedanya karburator dengan injection ini? Nah, untuk mesin bisa beroperasi dengan mengeluarkan tenaga yang maksimal, itu ada satu hal yang harus dijaga, yaitu perbandingan udara dengan bahan bakar, atau kita sebut air fuel ratio. Nah, ini semua ada sebuah komponen yang mengatur di dalam mesinnya itu, yaitu kalau misalnya kita bicara dari yang model tua dulu ya, karburator, terus dilanjutkan dengan injeksi yang awal-awal, terus injeksi ini berkembang ke sampai dengan awal mulanya itu diciptakan sampai sekarang ini sudah mengalami beberapa kali evolusi. Oke, apa sih karburator itu? Jadi karburator ini adalah asal katanya tuh carburizing ya, jadi itu karbon, sebenarnya karbon yang dicampur dengan udara kalau di mesin, makanya dibilang karburator. Jadi dia ini dia tuh menggunakan prinsip hidrodinamika. Jadi kalau misalnya ada udara yang lewat di dalam sebuah tempat, dia itu kan bisa membawa karena ada perbedaan tekanan. Jadi si bensinnya ini keisep. Jadi udara yang melewati si jetnya itu sudah bercampur dengan bensin. Nah, ini perbandingannya harus dijaga di komposisi tertentu, yaitu dengan menggunakan spuyer. Nah, jadi kalau misalnya banyak orang beranggapan kita gedein aja spuyernya atau kita ganti injektornya dengan yang lebih gede kalau kita bicara di injeksi, terus dengan harapan tenaganya naik, itu salah. Jadi ada batas tertentu yang harus dijaga. Nah itu, jadi kalau misalnya kita sembarangan gede-gedein spuyer aja, bukannya tenaganya malah lebih bagus, malah kalau kata orang bilang basah gitu ya, malah dia lebih turun tenaganya, konsumsi BBM-nya juga lebih boros, tenaganya berkurang, dan yang pasti emisi gas buangnya juga tidak terkendali. Makanya asap knalpotnya suka bau, pedas, terus hitam, businya juga jadi hitam karena itu tadi kebanyakan bahan bakar. Nah, ini yang harus dijaga. Itu fungsi dari karburator. Karburatornya sendiri juga ada berbagai macam jenis ya. Kalau misalnya ada yang dia flow-nya ke bawah, ada yang ke samping, itu ada downdraft, ada yang side draft. Kalau yang di mobil-mobil balap 4 barrel kayak gitu, itu side draft namanya. Jadi dia menyamping. Teknologi berikutnya itu fuel injection. Fuel injection ini sebenarnya nggak baru-baru amat ya, dari zaman dulu juga udah. Kalau nggak salah itu dari tahun 70-an Mercedes itu sudah menggunakan fuel injection. Jadi awal mulanya tuh ada yang elektronik, cuman analog, terus habis itu ditinggalkan, berlanjut ke mechanical fuel injection atau yang dibilang KJ-tronic. KJ-tronic ini kita temui di banyak Mercedes-Benz yang ada di Indonesia, Mercy Boxer, terus banyak lah. Jadi ada terutama di Mercy Boxer ya, terus udah gitu di beberapa mobil yang eranya sama, yang udah masuk kategori mobil mewah, ini menggunakan teknologi yang sama, KJ-tronic. Terus dari situ berkembang menjadi KEJ-tronic. Jadi ada yang tadinya mekanikal, ada koreksi-koreksi dari elektrikalnya juga. Nah, terus karena desainnya banyak yang mekanikal, umurnya juga sudah semakin tua, jadi banyak kendala yang mahal untuk dibetulin. Modelnya fuel distributor. Jadi kalau misalnya ini sudah rusak, itu mahal. Jadi ada beberapa memang di Indonesia melakukan praktek, terutama membrannya ya, dia robek terus diganti membrannya dengan bahan yang material yang mirip-mirip itu. Cuman biasanya kalau sampai sempurna ini susah. Jadi kalau misalnya mobilnya bisa berjalan dengan baik dan benar, tapi nanti ada problem di saat dia starter, agak susah, berebet dulu, abis itu kalau udah panas dia mau. Nah kayak gini ini terlalu banyak komponen yang harus bekerja dengan sempurna agar bisa menghasilkan sempurna, karena yaitu tadi
mechanical. Habis itu lanjut ke era electronic fuel injection yang mana menggunakan mikroprosesor untuk mengatur itu semua. Ada beberapa sensor yang tersebar di mesin-mesinnya, itu memberi input ke dalam sebuah ECU untuk menghasilkan output, menyalakan injektor dengan pulsa tertentu dengan harapan bahan bakar yang terinjeksi ke dalam mesin itu sangat akurat sesuai dengan kebutuhan mesinnya. Ditambah lagi dengan ada O2 sensor di bagian knalpot, dia memonitor gas buang terus-menerus, memberikan feedback balik ke dalam ECU untuk melakukan koreksi-koreksi sehingga BBM-nya bisa terbakar dengan sempurna, pas jumlahnya, emisinya bagus. Nah inilah era fuel injection zaman sekarang. ECU merupakan otaknya dari suatu mobil. Yes, kami bilang suatu mobil karena ECU pada mobil-mobil zaman sekarang bukan hanya mengatur kerja mesin saja, tapi satu mobil diatur sama ECU ini. Oke, dengan seiring perkembangan zaman, jadi ECU sendiri boleh dibilang dia mendapat informasi dari beberapa tempat ya. Jadi nggak hanya mengatur mesinnya itu sendiri. Jadi ECU-nya ada berbagai macam, dia bekerja sama dengan ECU ABS, bekerja sama dengan ECU traction control dan lain-lain. Jadi mungkin ada body control modul juga ngobrol juga ke situ. Jadi ini arahnya adalah safety. Jadi di saat mobilnya nanti traksinya ada yang hilang di salah satu roda, dia akan menurunkan outputnya mesin sehingga tidak terjadinya slip. Ini kayak gini-gini udah Jadi perkembangan yang terjadi kalau kita bicara di ECU dari mulai awal diciptakan sampai dengan sekarang ya. Termasuk ngobrol ke ECU power steering. Jadi di saat mobilnya cukup kencang jalannya, setirnya akan berat sendiri. Terus di saat mobilnya lagi pelan dengan asumsi kita lagi parkir, itu setirnya sangat ringan. Jadi ini sebagai contoh sebuah sistem yang bekerja dengan melibatkan berbagai macam komponen. Bagaimana dengan tuningnya? Pada mobil karburator, tuning itu dilakukan dengan mengatur bukaan lubang-lubang udara memakai obeng. Pada injection, kalau tidak ada lubang udara untuk diatur, bagaimana cara tuning pada mobil yang fuel injection ini? Oke, jadi untuk mendapatkan kinerja yang maksimal di dalam sebuah mesin, satu hal yang harus kita perhatikan adalah air fuel ratio. Jadi perbandingan antara udara dengan bahan bakar. Nah, kalau di mesin karburator, mesin yang menggunakan karburator itu kalau kita bicara idle-nya itu ada satu putaran namanya idle screw mixture, atau kalau misalnya di Indonesia lebih populer dengan setelan angin. Itu bisa diputar-putar sampai dengan kita mendapatkan titik pasnya. Jadi ada kalanya begitu kita buka terlalu banyak, bensin yang masuk lebih banyak, nanti idle-nya akan sedikit menurun. Jadi mesinnya harus dikecilkan sedikit bensin yang masuk ke dalam mesin sampai idle-nya bagus, tidak menimbulkan asap yang mengganggu ya. Nah, kalau misalnya itu untuk idle-nya, kalau untuk performanya itu ada main jet, ada spuyer yang harus kita besarkan secara mekanikal. Nah, ini membutuhkan pekerjaan mekanikal ya. Di mesin fuel injection kita bisa melakukan beberapa manipulasi data yang dikirim oleh sensor-sensor ke dalam ECU-nya, atau kita bisa merubah map yang sudah ada di dalam ECU-nya itu, di prosesornya kita rubah, kita flash dengan ada beberapa program ya, istilahnya kita remap. Atau yang lebih ekstrim lagi, kita menggunakan standalone ECU yang mana itu bisa benar-benar kita yang mengkonfigurasikannya sendiri, mau kita buat apa, mau kita bikin jadi gimana dengan ECU tersebut. Atau di mesin yang menggunakan ECU standar, kita bisa hack juga dengan menggunakan piggyback ECU. Ada yang menggunakan potong-potong kabel, ada yang plug and play seperti halnya yang kemarin kita lakukan di Innovanya Omobi dengan menggunakan race chip. Ini adalah cara yang paling simpel untuk menaikkan performa. Jadi apa yang dia lakukan, dia menaikkan tekanan di common rail dieselnya dengan tentunya menambahkan udara juga dari turbonya, dinaikkan busnya. Jadi ini udah electronically control. Piggyback merupakan cara yang paling masuk akal untuk tuning. Tapi yang namanya tuning hasilnya tetap tergantung tunernya.
Kalau dapat tuner yang kurang bagus, bisa mondar-mandir tempat dyno. Kalau dapat yang bagus, bisa sekali saja. Jadi, apakah solusi yang benar? Karena kalau salah tuning untuk mobil yang berturbo, bisa melebihi batas kekuatan mesinnya. Bisa-bisa porak-poranda itu mesin. Piggyback yang ada di pasaran di Indonesia ini ada beberapa model ya. Jadi kebanyakan yang memang dia non-terminated, jadi kita harus melakukan sambungan, splice di tab sinyalnya, dan ini harus diprogram sama satu orang tuner. Tiap-tiap tuner ini bisa beda hasilnya, jadi biasanya sih semakin berpengalaman sang tuner, dia akan lebih cepat kerjanya dan hasilnya juga lebih maksimal. Hasil maksimal itu adalah tenaga yang bagus dan dia tidak membawa mesinnya ke batas yang membahayakan. Jadi ini bisa saja terjadi mesinnya rusak apabila tunernya kurang lihai melakukan tipuan-tipuan itu. Nah kalau misalnya yang kita beli yang sudah jadi istilahnya sudah pre-tune atau pre-program dari sananya, mereka sudah melakukan R&D yang cukup lama, mengubah map yang ada di dalam itu sehingga ya ini hasilnya akan sama, mau dipasang sama siapapun juga, mau dipasang asal di mesin yang sama ya, itu hasilnya akan sama. Yang mereka garanti kenaikan berapa puluh persennya, torsinya, tenaganya, dan lain-lainnya ini akan sama karena memang sudah diprogram dari sananya untuk mobil itu sendiri gitu loh. Dan ini seperti yang kita pasang di Innova kemarin, itu plug and play, kabelnya udah siap semua, tinggal cabut soket, pasang soket, jalanin. Dan ini yang program adalah orang dari Jerman yang tentunya udah menghabiskan waktu ratusan jam di atas mesin dyno untuk menghasilkan apa yang bisa kita nikmati di dalam sebuah kotak kecil itu. Perlu diingat bahwa ini bukan video berbayar, tapi Motomobi memang mencoba jualan performance parts yang sangat kami rekomendasikan juga. Dari Motomobi, salesnya adalah si Ogut. Nah, race chip sendiri itu terdiri dari 6 tipe yang berbeda, dari RCS sampai RC GTS yang paling tinggi. Harganya itu dari 2,5 juta sampai 12,5 juta. Apabila teman-teman tertarik untuk membeli si race chip ini biar kenceng kayak Innovanya Mobi kemarin, teman-teman bisa hubungin Ogut atau lewat Tokopedia atau lewat Motomobi Store yang mudah-mudahan akan segera dibuka sebelum lebaran ini. Teman-teman juga bisa janjian kalau nanti COVID-19 ini sudah selesai, bisa janjian pasang sama Ogut yang akan dipasangi oleh Om Turbo di bengkel Motomobi. Tunggu apa lagi? Ini cara mudah untuk membuat mobil teman-teman jadi kenceng tanpa buka-buka kabel, masang-masang kabel, motong-motong kabel. Rata-rata tuh plug and play gitu. Jangan lupa beli. Silakan menghubungi si Ogut apabila Anda tertarik, karena barang ini membuat Innova Reborn Diesel kami menjadi kencang. Sekarang saatnya Q&A, #Tanya Om Turbo, dan hostnya adalah Halo, ketemu lagi di sesi Q&A bersama Om Turbo. Halo, ini asli lo ya, mukanya nggak kelihatan tapi. Ya. Langsung ke pertanyaan Om. Oke. Pertanyaan pertama. Ya. #Tanya Om Turbo. Ya, dari siapa? Ini dari Richie Evander. Richie Evander. Ini saya buka juga pertanyaan. #Tanya Om Turbo. Om, izin bertanya mengenai busi. Busi yang bagus itu berbahan silver atau iridium? Terus busi multispark apakah aman untuk dipakai harian atau harus di mesin racing? Apakah mengganti busi racing dapat meningkatkan performa secara signifikan? Makasih Om sudah berkenan menjawab. Oke, busi yang bagus itu asumsinya meningkatkan performa secara signifikan. Tidak. Jadi busi itu materialnya ada macam-macam, ada copper, ada platinum, ada iridium, ada silver, ada dan lain-lain, ya kan? Nah itu semua material tidak ada pengaruh apa-apa ke tenaga, ya. Jadi kenapa? Apa yang membedakan itu semua? Jadi kekuatan materialnya. Kenapa di mobil-mobil yang agak mahal, seperti halnya Alphard, Camry,
itu menggunakan busi iridium. Kenapa? Bukan karena itu tenaganya lebih gede, enggak. Karena daya tahannya, lifetime-nya. Jadi ada Dari beberapa bahan case. iridium itunya. Yes, jadi dia punya melting point yang tinggi, jadi tidak mudah korosi, tidak mudah meleleh, jadi lebih awet. Jadi sekian ratus ribu kilometer kita baru ganti busi. Kenapa begitu? Karena ada beberapa desain mobil kayak contohnya Alphard V6 ya. Yang 3 businya gampang diakses, yang 3 ini ngumpet. Jadi kita harus buka, ada intake manifold segala macam. Yang mana ongkos bukanya itu nggak murah. Tidak sebanding dengan harga businya, ya kan? Jadi mereka memang sudah gunakan busi dari iridium dari sananya. Biar apa? Biar lama umurnya. Kalau kita ganti busi murah, yang asumsinya 20.000 kilo kita ganti busi, biaya gantinya kan mahal karena banyak hal yang harus dibuka. Nah kalau ke performa itu tidak ada pengaruhnya kalau menurut saya. Saya udah buktikan sendiri di atas mesin dyno tidak ada bedanya. Nah cuman kenapa ada busi racing yang harganya sangat mahal itu dia materialnya jauh lebih tahan terhadap kondisi ekstrim apabila mesin tersebut kita paksa di lintasan balap. Berarti berbahan lebih lagi. Jadi busi ini juga ada heat range-nya. Biasanya kalau di busi-busi racing heat range-nya tuh angkanya gede. Jadi kemampuan dia melepas panasnya tuh jauh lebih baik ketimbang busi yang biasa mobil kita pakai sehari-hari gitu ya. Oke. Nah, jadi itu daya tahan jauh lebih kuat. Gitu ceritanya. Oke. Menjawab ya? Ya. Richie Evander? Ya. Oke. Oh, sorry. Tadi yang multi Multispark. bukan multi spark sebenarnya. Dia multi elektrod. Jadi ada busi yang kakinya 4 atau 3 atau 2 ya kan. Benar. Nah, ini juga tidak meningkatkan tenaga sama sekali. Kenapa dia ada desain ini dengan asumsi misalnya ada kalau percikan api itu kan mencari yang paling dekat. Ya kan? Jadi mungkin di busi biasa ini ada kegagalan di 1 elektroda, ini masih ada cadangannya lagi 3. Tapi secara tenaga tidak ada pengaruhnya. Oke. Gitu bro, jadi semoga menjawab kabar simpang siur ini. Oke, sebelumnya kita pakai masker nih, jadi Iya, agak kalian kurang harus juga leluasa menjaga-jaga ya. Iya. Pertanyaan kedua dari Paijo Gaming Team and Support. Oke. Mohon maaf mau nanya. Saya pakai Xenia Li 1.0 tahun 2007. Tiap kali di starter, lampu indikator akinya suka nyala terus. Tapi pas digeber dikit sampai 2000 rpm baru mati. Ya. Apakah itu normal? Ya. Soalnya sebelum itu biasanya ketika mobil di starter, lampu indikator aki ini langsung mati. Tapi kalau sekarang harus digeber dulu. Itu normal atau ada yang salah? Makasih ya Om. #tanya Om Turbo. Atau siapa aja yang bisa bantu jawab boleh. Saya masih awam di dunia otomotif, terutama mobil. Terima kasih, panjang sekali. Oke. Ya. Jadi mobil Xenia tahun 2007, berarti umurnya sudah cukup tua 13 tahun. Jadi di dalam udah masuk SD itu. Ya, jadi di dalam sebuah alternator itu ada komponen yang bisa aus, namanya carbon brush. Jadi dia ada 2 begini dia. Ini terbuat dari karbon kayak pensil. Ya. Nah, itu lama-lama tergerus, termakan dia aus, bisa habis. Jadi kalau saya bilang ini karbon brushnya atau coolnya sudah tipis, jadi dia kan didorong sama per. Di ketinggian tertentu dorongannya lagi sudah tidak sekuat di saat dia masih panjang. Karena barangnya udah makin menipis, jadi pernya juga tendangannya juga jadi kurang gitu ya. Nah begitu digeber di 2000 rpm, mesin itu kan menimbulkan getaran, ya kan. Nah yang tadinya kurang kontaknya jadi mungkin bisa begitu lagi. Ya. Jadi ini carbon brush yang harus dicek. Kemungkinan besar dia sudah mulai habis. Jadi masalahnya nggak serius dan nggak mahal kalau ketemu tukang alternator yang kita kenal atau yang kata teman kita bagus, boleh dicoba ke situ dan ini harusnya nggak mahal gantinya. Begitu. Gitu ya. Ya. Oke, jadi lampu indikator itu menyala berarti dia tidak mengisi alternatornya. Kenapa? Ya itu tadi. Begitu digas getaran, dia bagus lagi kontaknya, mati lampunya. Berarti ngisinya normal. Oke. Segera dibenarkan. Bagaimana teman-teman dari Paijo Gaming Team and Support sudah menjawab ya? Siap. Selanjutnya Ananda Dinata. #tanya Om Turbo. Ya. Om Turbo mau nanya, kalau Toyota Land Cruiser BJ40 akan diturbokan dengan kondisi mesin standar originalnya, Ya. apa aja yang perlu dirubah dan cocoknya dipasang turbo ukuran apa? Terima kasih Om Turbo. Oke, jadi untuk menturbokan mesin diesel tua ya, jadi
ini ada beberapa pertanyaan yang serupa kalau saya lihat. Jadi ada yang Taft, ada yang ini Land Cruiser BJ40, ada yang mesin 13B, ada yang mesin 3B dan lain-lain. Jadi intinya kalau mesin diesel tua, kita tidak perlu banyak-banyak melakukan perubahan. Kita siapkan turbonya tentunya dengan merubah exhaust manifoldnya sehingga gas buangnya bisa masuk ke dalam turbonya. Terus ada beberapa yang memang dari sana tidak menggunakan intercooler. Kalau nggak mau pakai intercooler juga nggak apa-apa. Yang penting boostnya jangan terlalu besar karena udara yang terkompresi oleh turbo itu panas. Yes, jadi tidak perlu banyak rubah-rubah. Cuman kalau misalnya kita mau ngelihat dari mesin diesel yang memang sudah dari sananya turbo, ada perbedaan di injection pumpnya. Itu di atasnya ada kayak konde ya, kayak mangkok. Itu apa? Itu namanya boost kompensator. Jadi kalau mesin normally aspirated, dia kurva pertambahan bahan bakarnya itu linear. Nah di saat kalau mesin turbo di saat boostnya masuk dia begini, jadi semacam kayak naik dia, ya. Nah itu bisa diakalin dengan boost kompensator dengan apa? Jadi dia sebenarnya mengurangi banyaknya solar yang terinjeksi di saat turbonya belum bekerja. Bukannya dia menambah bahan bakar ya, kebalik. Jadi namanya boost kompensator. Tentunya dengan adanya turbo kita kan berarti punya udara yang ekstra. Nah disitulah kalau di mesin diesel kita bisa tambahin bahan bakar dengan melakukan penyetelan di injection pumpnya. Jadi ada satu buah baut, kita bisa putar 1/4 atau setengah lingkaran untuk ya itu tadi kita punya udara ekstra. Kita bisa nambahin fuel ekstra tanpa menimbulkan asap. Jadi tenaga kita bagus, asap kita juga kurang. Nah, kalau dari mesinnya sendiri, ada beberapa orang yang bilang pistonnya harus diganti. Cuman ini tidak berlaku di semua mesin ya. Jadi ada beberapa mesin Toyota. Sebagai contoh mesin Corolla saya, mesin base 2C ya. 2C dengan 2CT tidak ada bedanya sama sekali pistonnya. Sedangkan yang satu versi NA, yang satu versi turbo. Jadi ini boleh dibilang selama mesinnya sehat bisa langsung dipasang. Kecuali kalau kita mau boostnya gila-gilaan, ya kan? Ada baiknya kita lihat versi mesin yang NA sama yang turbo ada bedanya nggak pistonnya. Cuman ada beberapa case pistonnya sama aja. Gitu ceritanya. Oke. Ananda Dinata semoga cukup menjawab tadi. Selanjutnya dari Pidri doang. Coba lihat pertanyaannya. Hashtag tanya Om Turbo. Salam Om. Mau tanya saya bekerja di bagian logistik. Hampir semua mobil truk yang digunakan berturbo. Banyak yang bilang prosedur setelah penggunaan kendaraan bermesin turbo, saat dimatikan mesin perlu digas-gas terlebih dahulu agar tidak rusak turbonya. Ya. Pertanyaannya, apa hal tersebut berlaku juga untuk turbo yang digunakan di jenis-jenis truk? Sukses terus Om Turbo dan Motomobi TV. Oke, pada dasarnya turbo yang terpasang di mobil kecil, mobil sedang, dan mobil gede, truk itu sama aja. Turbo begitu-begitu aja ya kan. Jadi prinsip kerjanya dan perlakuannya harus sama. Ya kan, makanya ada turbo timer. Itu bagi orang-orang yang agak sedikit malas menunggu mesinnya idle, mesinnya bisa hidup dengan langsam dalam beberapa waktu tertentu. Nah ini berlaku juga di truk. Jadi saya nggak ngerti ada orang bisa bilang harus digas-gas dulu sebelum dimatikan dengan alasan biar turbonya awet. Nah ini agak bertolak belakang dengan pemahaman yang selama ini ada gitu ya. Jadi turbo ini kan berputar bisa sampai dengan ratusan ribu RPM. Terus kalau tiba-tiba kita matikan, dia diem dalam keadaan yang panas, ini potensi asnya bengkok nih gede. Jadi ada baiknya kita idling sampai dengan speed yang pelan baru kita matikan. Biar apa? Biar turbonya nggak rusak. Nah jadi ini salah sebetulnya. Salah ya? Iya salah. Ini caranya begini salah. Ya kalau nggak percaya coba dicari tahu dari sumber-sumber yang terpercaya. Oke, itu menurut Om Turbo seperti itu. Karena tidak masuk logika seperti itu. Iya, Pidri, oke. Jangan digas-gas ya Pidri. Semoga menjawab. Oke. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari para netizen. Ya. Dengan para penonton setia. Iya. Ya udah, sampai ketemu lagi di vlog bengkel berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa tanya-tanya lagi, kalau mau nanya-nanya lagi di komen itu pakai hashtag tanya Om Turbo. Ya, ini Om Acit, ini IG-nya. IG-nya ada di sini. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.